Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Setelah dirinya pernah menjabat sebagai Presiden AS ke-45 dari 2017 hingga 2021. Periode keduanya dimulai setelah kemenangan dalam pemilu 2024, mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat dengan meraih 312 suara elektoral. Meskipun dikenal sebagai sosok yang kerap memicu kontroversi dalam membuat kebijakan, baik soal tarif, reformasi pajak, maupun imigrasi. Pada periode kedua Trump ini, kembali membuat kebijakan yang memicu perhatian publik dunia. Kebijakan tersebut diantaranya adalah Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 pendukungnya yang terlibat dalam serangan di gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Pengampunan ini termasuk anggota kelompok ekstremis seperti Oath Keepers dan Proud Boys yang sebelumnya dihukum atas konspirasi menghasut kerusuhan. Trump juga menginstruksikan Jaksa Agung untuk membatalkan sekitar 450 kasus terkait insiden tersebut. Keputusan ini mendapat kritik keras karena dianggap melemahkan upaya Departemen Kehakiman dalam mempertanggungjawabkan para pelaku kerusuhan yang mengakibatkan lebih dari 100 polisi terluka. Trump membela kebijakan ini dengan alasan bahwa pengampunan tersebut akan mengakhiri ketidakadilan nasional terhadap rakyat Amerika dan membuka jalan bagi rekonsiliasi. Namun, sebelumnya ia menyatakan akan menilai kasus-kasus tersebut satu persatu. Donald Trump mengambil langkah kontroversial dengan menarik Amerika Serikat dari keanggotaan WHO melalui perintah eksekutif. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. Nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Pretty sad though, think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Keputusan ini didasarkan pada penilaiannya bahwa WHO gagal menangani pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya. Trump juga mengkritik ketidakadilan kontribusi finansial antara AS dan negara lain. Ia menyoroti bahwa AS menyumbang sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat, sementara China hanya memberikan 39 juta dolar Amerika Serikat. Akibat keputusan ini, AS akan keluar dari WHO dalam 12 bulan mendatang dan menghentikan semua kontribusi finansialnya. Amerika Serikat sendiri menjadi penyumbang terbesar dana WHO, memberikan sekitar 18% dari total pendanaan organisasi tersebut.
kebijakan selanjutnya, di mana Trump mengusulkan pemindahan warga Gaza yang menjadi korban kekerasan Israel ke negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania, yang mendapat kritik keras. Banyak pihak melihatnya sebagai upaya untuk mengurangi wilayah Palestina. Trump mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menghapus hambatan politik agar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas terlaksana. Namun Mesir dan Yordania menolak rencana tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyebutnya sebagai ketidakadilan. الظلم التاريخي اللي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كده ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إن هم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها. هل ممكن الكلام ده يتكرر مرة تاني؟ أنا ما افتكرش. وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر هيخرج كله في الشارع المصري ويقول لي لا. لا تشارك في ظلم. لا تشارك في ظلم. أنا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. شكرا سيدي. Raja Abdullah II dari Yordania menegaskan pentingnya Palestina tetap di tanah mereka. Pemimpin otoritas Palestina dan Hamas juga menentang rencana tersebut. Selain Yordania dan Mesir, AS juga berencana memindahkan sebagian warga Gaza ke Indonesia, yang diusulkan oleh utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, kembali menuai penolakan keras. Witkoff menyebutkan bahwa Trump berencana untuk merelokasikan setidaknya 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Dengan beredarnya isu soal relokasi tersebut, Ketua DPR RI merespon saat diwawancarai di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Januari 2025. Namun demikian, Puan menegaskan bahwa sikap Indonesia secara politik dan kemanusiaan tetap mendukung Palestina. Sikap dari Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi ini akan dibahas juga kan oleh DPR pemerintah atau seperti ada dorongan nggak pemerintah terkait membahas isu ini? Ya mungkin itu akan kita akan bahas di Komisi 1 dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan kita sinergikan dengan DPR. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan kebijakan baru melalui perintah eksekutif yang hanya mengakui 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa jenis kelamin tidak dapat diubah dan pemerintah diwajibkan untuk menggunakan istilah seks, alih-alih gender, dalam dokumen resmi seperti paspor dan visa, yang akan mencerminkan klasifikasi biologis individu. Kebijakan ini mendapat kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia dan aktivis yang menilai langkah tersebut sebagai kemunduran dalam perlindungan hak-hak sipil, terutama bagi komunitas transgender. Kemudian, perintah eksekutif Trump lainnya menekankan dana federal tidak boleh dipakai untuk mempromosikan ideologi gender. Hal itu juga berlaku terkait dana hibah. Donald Trump mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas penjara baru di Teluk Guantanamo yang akan menampung hingga 30.000 imigran tanpa dokumen resmi. Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membantu AS memberantas kejahatan terkait migrasi ilegal, serta memperkuat pengawasan terhadap imigran yang dianggap mengancam keamanan. Fasilitas penahanan di Guantanamo saat ini menampung 15 tahanan terkait serangan 11 September 2001, meskipun sebelumnya pernah menampung hingga 800 orang. Kebijakan Donald Trump lainnya yang menuai kontroversi, yakni saat ia berjanji akan menerapkan tarif dan pajak pada negara lain untuk melindungi pekerja dan keluarga Amerika
setelah dilantik pada Senin 20 Januari 2025. Sejak memenangkan pemilu 2024, Trump telah menargetkan sekutu dan musuhnya dengan meningkatkan kemungkinan penerapan tarif baru untuk mendorong negara lain mengambil tindakan lebih tegas terhadap isu-isu yang dihadapi AS. Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa ia akan segera merombak sistem perdagangan AS untuk melindungi ekonomi domestik. Ia juga menegaskan bahwa alih-alih mengenakan pajak pada warga negara Amerika, pemerintahannya akan mengenakan tarif dan pajak pada negara asing untuk memperkaya warga negara Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko, serta tambahan 10% pada barang-barang dari Cina apabila negara-negara tersebut tidak mengambil tindakan lebih lanjut terkait imigrasi ilegal dan aliran fentanyl ke Amerika Serikat. Dari sederet kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, tentunya tidak hanya mempengaruhi arah kebijakan politik di negeri Paman Sam ini, namun dapat melahirkan efek domino yang panjang di tingkat global dalam menghadapi berbagai ancaman. Melihat dari sikap proteksionisme Trump tanpa melibatkan AS di panggung dunia, sehingga menjadi risiko bahwa negara-negara lain juga akan mengurangi ambisi mereka dan menciptakan efek domino yang negatif.